Assalamualaikum Bunda-Bunda. Saya mau sharing sedikit pengalaman tahun ini, tahun 2021, menampingi anak yang berjuang untuk ke PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Awal-awal anak saya itu mulai masuk ke bimbel untuk khusus untuk UTBK, saya itu bingung gitu. Banyak banget istilah-istilah yang kita nggak familiar. Kita angkatan 90-an kan kenalnya cuma apa ya? Paling Sipen Baru ya, atau UMPTN sama mahasiswa undangan. Nah, sekarang tuh banyak istilah-istilah yang baru deh, apalagi untuk anaknya yang pertama, anak pertamanya baru kuliah tahun ini gitu. Kita ketemu nanti itu ada istilah saintek, UTBK, ada portfolio, ada ujian mandiri, indeks sekolah, soshum, SNMPTN, duh, nyebutnya aja susah ya. Ada LTMPT, SBMPTN. Nah, ada IUP juga, IUP. Nah, kita lihat yang pertama itu LTMPT. Itu bunda-bunda bisa cek, ini ada websitenya. Ini websitenya. LTMPT ini kepanjangan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ini adalah lembaga resmi yang nanti akan menyelenggarakan UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Nah, kalau bunda-bunda nanti berkunjung ke websitenya LTMPT, itu tampilannya kira-kira seperti ini nih. Nah, nanti kita bisa ngeliat tuh. Ini ada yang ini nih, top 1000, top 1000 sekolah. Di sini nanti akan bisa ketemu sekolah anak bunda itu kira-kira ranking nasionalnya masuk nggak ke 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Nanti kita mudah-mudahan bisa eksplor sendiri ya. Bisa klik-klik aja nih semua nih biar familiar sama si LTMPT-nya. Terus ada SNMPTN. Nah, ini kalau zaman 90-an namanya jalur undangan. Kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, biasanya untuk SNMPTN ini itu tergantung akreditasi sekolah masing-masing. Jadi kalau misalkan sekolah anak bunda itu akreditasinya A, itu artinya 40% dari siswa di sekolah tersebut itu berhak untuk mendaftar ke jalur undangan. Jadi misalkan kadang ada sekolah yang misalkan jurusan IPA-nya akreditasi A, jurusan sosialnya B. Ada juga yang kayak gitu, tapi pada umumnya sih sama ya, akreditasi A. Jadi 40%. Misalkan satu angkatan di sekolah anak bunda itu ada 100 siswa, kalau misalkan dia akreditasi A, maka ranking 1 sampai 40 di jurusan, misalkan jurusan IPA ya, ada 100 orang, ranking 1 sampai 40 jurusan IPA itu boleh mendaftar untuk ikut SNMPTN. Kalau misalkan sekolahnya akreditasi B, itu hanya 20% yang boleh ikut ke SNMPTN. Kalau sekolahnya akreditasi C atau belum terakreditasi, hanya 5% siswa terbaik yang boleh ikut ke jalur undangan. Kalau zaman 90-an, kayaknya sekolah mau ngebatasin ya. Sekolah ngebatasin sendiri, misalkan 10 anak atau 15 anak, kita juga nggak ngerti dulu tuh, nggak jelas. Nah, istilah berikutnya itu SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini kalau zaman kita dulu ini namanya UMPTN ya, atau Sipen Baru. Ini adalah jalur UTBK atau jalur ujian tulis berbasis komputer. Untuk tahun 2021, kemarin pengalaman anak saya itu ujiannya cuma 1 kali. Jadi kesempatan ujian itu cuma 1 kali, dan kita menentukan pilihan mau kemana itu sebelum ujian dilakukan. Dan pilihannya itu maksimal 2 pilihan. Jadi berbeda dengan 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Itu anak bisa UTBK-nya sampai 2 kali, dan dia boleh milih mau ngambil nilai yang ujian pertama atau ujian kedua. Dan 2019 itu mereka memilih mau kemana kuliahnya itu setelah nilai UTBK itu dikeluarkan. Jadi lebih enak gitu ya. Jadi kita lihat nilai,
Terus ya kita ukur-ukur kemampuan, baru pilih jurusan. Kalau yang tahun 2021 ini, ujiannya hanya 1 kali, dan itu menentukan pilihan sebelum ujian. Jadi menentukan pilihan sebelum tahu nilai UTBK kita berapa. Nah, kemarin ya tipsnya itu dari Bimbel berdasarkan nilai ini ya, TO-TO yang dilakukan di Bimbel. Jadi nanti Bimbel juga biasanya ngasih eh, saran gitu. Oh, nilai TO kamu segini kira-kira yang pas nih ke jurusan mana, fakultas mana gitu. Nah, ada lagi tuh istilah lain, Saintek, TPS sama Soshum. Nah, untuk TPS kalau zaman kita itu namanya tes kemampuan dasar. Nah, TPS itu sendiri adalah kepanjangan dari tes potensial skolastik. Ada 4 bagian, itu penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan dan pemahaman umum. Ini yang penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis ini sebagian besar ini kemampuan berbahasa Indonesia. Ada juga sih soal bahasa Inggrisnya, setengah soal berbahasa Inggris. Jadi tips dari pengalaman saya kemarin tuh perkuat bahasa Indonesia anak kita masing-masing. Karena soal yang berbau bahasa Indonesia itu banyak di TPS. Kalau kemampuan kuantitatif ini adalah matematika dasar kalau zaman kita dulu. Nah, untuk Saintek itu kemampuan IPA, itu yang diujikan adalah matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Sementara kalau untuk Sosum, kalau kita dulu kemampuan IPS ya, itu yang diujikan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi anak yang ikut Sosum kena matematika cuma sekali pas ujian TPS aja. Sementara yang Saintek kena 2 kali, ada matematika dasar, ada matematika IPA. Nah, ini ya bunda-bunda ya, masing-masing bagian ini kalau yang tahun 2021 itu soalnya 15 soal. Teknik ujiannya itu jadi misalkan yang pertama 15 menit pertama itu muncul penalaran umum. Terus berapa menit? 22 menit. 22 menit pertama itu muncul penalaran umum, terus lanjut muncul kemudian kemampuan kuantitatif. Jadi nggak kayak zaman kita dulu gitu. Soalnya eh, kita bisa milih mau ngerjain yang mana dulu. Kalau zaman dulu kan, mau ngerjain bahasa Indonesia dulu gitu. Udah bahasa Indonesia baru ke matematika dasar. Itu bisa karena kalau zaman dulu kan ujiannya ini ya tertulis gitu. Nah kalau zaman sekarang nggak. 2021 itu begitu masuk ke bagian penalaran umum ya kita cuma bisa ngelihat soal penalaran umum. Nanti habis waktu dia akan otomatis pindah sendiri ke misalkan kemampuan kuantitatif. Gitu. Jadi ya kita harus siap di semua jenis soal gitu. Nggak bisa kita misalkan bagus cuma di penalaran umum, nanti dari 20 menit atau 22 menit waktunya yang disediakan 10 menit terpakai. Nanti sisanya kita bengong. Nah, kalau zaman dulu kan sisa yang bengong ini kita bisa pakai buat soal yang kita yang susah gitu, yang susah kita kerjain. Sekarang nggak bisa, jadi semua soal dikasih waktu yang sama. Nggak bisa milih-milih mana yang duluan. Nah, ada lagi istilah IUP, itu International Undergraduate Program. Ini untuk program internasional. Jadi kalau zaman kita dulu kuliah misalkan di ITB itu ya cuma itu aja berbahasa Indonesia. Nah, kalau zaman sekarang itu udah ada pilihan mau yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Inggris. Hampir semua perguruan tinggi yang ini ya, yang level-level tinggi itu ada program internasionalnya. Tapi biasanya pemilihan jurusan itu lebih lengkap di yang reguler yang berbahasa Indonesia. Jadi nggak semua jurusan yang ada di bahasa Indonesia itu ada di program internasional. Nah, ada lagi istilah portofolio. Itu kayak berkas untuk yang nantinya mau mengambil jurusan yang berhubungan sama seni, desain, atau olahraga. Kayak misalkan yang mau ngambil desain, itu mereka harus nyiapin gambar dengan beberapa kriteria gitu. Nah, saya juga nggak terlalu ngerti nih yang portofolio. Nah, kalau indeks sekolah ini sangat berpengaruh untuk yang mau ke jalur SNMPTN. Nah, beredar info katanya indeks sekolah ini nih dipengaruhi oleh akreditasi sekolah, prestasi sekolah, misalkan sering ada yang juara-juara olimpiade gitu dari sekolahnya, prestasi alumni, maksudnya alumninya
yang kuliah, misalkan kita mau ngedaftar nih UTBK, mau ngedaftar SNMPTN ke ITB nih. Nanti alumni kita, alumni sekolah itu yang sudah masuk ke ITB itu dilihat tuh IPK-nya berapa. Jadi alumni juga menentukan ya indeks sekolah. Terus rata-rata nilai UTBK alumni. Yang ini kan tadi kita bisa lihat ya di website LTMPT. Nah, indeks sekolah ini juga agak-agak misteri juga karena setiap universitas tuh sepertinya punya kriteria sendiri untuk menentukan indeks sekolah kita berapa. Tuh. Nah, itu aja Bunda untuk kesempatan kali ini ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan informasi, sebaiknya mengacu ke akun resmi LTMPT. Kesalahan murni karena kekilafan ya, tanpa unsur kesengajaan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.